listrik. Ini kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju kalau kita bisa mengintegrasikan semua smelter, semua industri yang ada di negara kita yang terpencar-pencar, ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di tengah. Itu tugasnya negara di situ, memastikan bahwa integrasi itu terjadi. Geger, pengusaha terkaya Eropa siap investasi ratusan triliun asal RI tetap dipimpin Presiden Jokowi. Sahabat bagi-bagi, sebuah kabar yang datang dari Menteri BKPM Bahlil Lahadalia membuat publik Indonesia dan Eropa geger. Lantaran dalam penyampaiannya, para pengusaha terkaya Eropa dan pemimpin perusahaan besar seperti Basra-Mart dan Volkswagen siap memberikan nilai investasi hingga ratusan triliun untuk mendukung program hilirisasi Indonesia. Akan tetapi ada satu syarat yang diminta para pengusaha besar dunia tersebut, yaitu mereka meminta pemimpin Indonesia selanjutnya harus seperti Pak Jokowi. Bukan rahasia lagi, Jokowi adalah sosok yang karismatik dan penuh dengan gagasan-gagasan visioner yang mampu mentransformasikan Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Akan tetapi muncul kekhawatiran para investor jika pemimpin Indonesia yang akan datang malah berseberangan dengan visi dan misi yang sedang Presiden Jokowi gaungkan. Sejumlah catatan buruk pernah terjadi dan membuat investor lari kecewa. Salah satunya adalah terkait gagalnya mega proyek Pulau Reklamasi Jakarta yang membuat para investor rugi hingga ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Bukan hanya ini menjadi catatan hitam bagi investor dunia, tetapi jika pemimpin selanjutnya melakukan hal yang sama, Indonesia dijamin pasti akan ditinggalkan seluruh investor-investor besar di dunia. Terkait hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia telah mengatakan, hampir semua perusahaan di Eropa bertanya, terkait siapa pemimpin Indonesia berikutnya. Setelah kepemimpinan Joko Widodo berakhir pada 2024, pertanyaan itu disampaikan oleh para investor, untuk mengetahui komitmen pemerintah Indonesia selanjutnya, dalam hal iklim investasi. Mereka percaya sama Indonesia, tapi hampir semua pengusaha di Eropa di mana saja nanya siapa the next yang akan memimpin Indonesia, apakah masih sama komitmennya dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak. Itu memang jadi pertanyaan untuk kita, ujar Bahlil dalam keterangannya usai mendampingi Jokowi, bertemu dengan para pemimpin perusahaan Eropa di Hannover Messe, Jerman, dikutip di Jakarta pada Senin tanggal 17 April. Bahlil mengatakan pemimpin berikutnya harus mampu bekerja sama dan meyakinkan para investor bahwa iklim investasi Indonesia ke depannya akan baik-baik saja. Menurut dia, hal itu menjadi tantangan bagi setiap pemimpin berikutnya. Saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya, siapapun pemimpinnya tapi itu adalah tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama, jelasnya. Meski begitu, Bahlil menyampaikan, tidak bisa memberikan harapan palsu kepada para investor, namun ia menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk menjaga iklim investasi masih terus berlanjut. Terutama dalam hal hilirisasi, satu hal yang saya yakinkan, bahwa sampai dengan sekarang itu Bapak Presiden Jokowi sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara, dan terutama di bagian hilirisasi. Khususnya di ekosistem baterai, kata Bahlil. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar pertemuan bisnis dengan pemimpin perusahaan Eropa di Hotel Kastens Louis and House, Jerman pada Ahad tanggal 16 April. Adapun perusahaan tersebut adalah BASF dan Volkswagen. Melalui Power CO dalam pertemuan tersebut pemimpin perusahaan BASF menyampaikan akan melakukan investasi dalam pembangunan ekosistem baterai mobil di Maluku Utara. Nantinya BASF akan bekerja sama dengan perusahaan Perancis, yaitu Eramet untuk menciptakan ekosistem tersebut dengan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan ESG, lingkungan, dan menggunakan energi hijau. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!